this perfect love. Shalom Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan. Nehemia 2 ayat yang keempat dan kelima. Demikian firman Tuhan. Lalu kata raja kepadaku, jadi apa yang kau inginkan? Maka aku berdoa kepada Allah semesta langit. Kemudian jawabku kepada raja, jika raja menganggap baik dan berkenan kepada hambamu ini, utuslah aku ke Yehuda, ke kota pekuburan nenek moyangku, supaya aku membangunnya kembali. Pelajaran selanjutnya yang kita bisa ambil dari Nehemia adalah Nehemia adalah seorang pemimpin yang mencari dukungan yang baik dari Allah maupun dari sesama. Ketika raja bertanya apa yang dia inginkan, pertama-tama hal yang Nehemia lakukan adalah berdoa kepada Allah semesta langit. Dan barulah Nehemia meminta izin raja untuk pergi ke Yerusalem untuk membangun rumah Allahnya kembali. Dengan sedikit waktu untuk berpikir, Nehemia segera mengambil sikap dengan berdoa. Nehemia berdoa kapan saja, bahkan ketika sedang berbicara dengan orang lain. Dia mengetahui bahwa Tuhan selalu memegang kendali, selalu hadir dan mendengar serta menjawab setiap doa. Nehemia bisa dengan yakin berdoa sepanjang hari karena Nehemia telah membangun suatu hubungan yang akrab dengan Allah. Nehemia tidak terlalu rohaniah, sehingga hanya perlu berseru kepada Allah dan menganggap bantuan manusia tidak terlalu diperlukan. Nehemia juga tidak super percaya kepada sumber daya manusia, sehingga Nehemia menganggap penting dalam berdoa kepada Tuhan. Doa dan tindakan bukan pilihan alternatif, sebab keduanya tidak saling berlawanan, dan keduanya harus dilakukan bersamaan. Maka kalau tidak, segala sesuatunya akan menjadi timpang, tidak seimbang, dan berbahaya. Di dalam hal ini, Nehemia jelas adalah seorang pendoa. Tapi di dalam apa yang dia doakan dan diminta di dalam doanya, itu tidak menghalangi bagi Nehemia untuk meminta izin kepada raja agar dapat pergi ke Yerusalem. Akan tetapi, Nabi Yeremia juga sejalan dengan memiliki dukungan dari sesamanya, yaitu dengan meminta surat kepada para bupati di daerah seberang Sungai Efrat untuk menjamin keselamatannya, dan bahkan meminta surat tambahan dari Asaf, pengawas taman raja, demi hanya meminta kayu untuk keperluan pembangunan. Dalam hal ini, pemimpin Kristen hendaknya belajar dan mampu mengembangkan rencana-rencana yang realistis, seperti halnya apa yang dilakukan oleh Nehemia. Dunia cenderung mengejek seorang pemimpin, seperti halnya yang dilakukan oleh kakak-kakak Yusuf. Dan akhirnya kakak-kakak Yusuf berkata,
marilah kita bunuh dia. Dan kita akan lihat nanti bagaimana jadinya mimpinya itu. Inilah pandangan duniawi. Mimpi dalam malam hari sering buyar ketika memasuki kesejukan cahaya pagi. Oleh sebab itu, para pemimpi harus juga menjadi pemikir, perencana, dan pekerja. Orang yang bervisi harus menjadi orang yang bertindak. Begitu pula dengan Nehemia. Walaupun telah diberi semangat oleh visinya tentang kota Yerusalem yang sudah dibangun kembali, Nehemia juga harus menyusun rencana. Dan segera sesudah Nehemia tiba di Yerusalem, dia melakukan pengintaian sendiri dengan berkeliling memeriksa tembok-tembok kota pada malam hari. Jadi Bapak Ibu yang terkasih, memang dalam kepemimpinan yang sejati, visi dan tindakan, mimpi dan rencana itu berjalan bersama-sama. Tuhan Yesus memberkati.